Pak, anakmu capek. Sudah tidak kuat lagi berjalan. Capek dengan hidup sialan ini. Pak, Ningsih pingin pulang. Pulang ke rumah yang tenang. Ini Ningsih harus bagaimana, Pak? Kenapa gagal semua? Bapak di mana, Pak? Orang-orang semuanya jahat, Pak. Jahat. Kenapa lu harus gendeng, Jejek? Ibu yang sakit atau yang lama masih butuh duit? Kamu ambil bagian berapa persen dari jualan ini? 10%? 20%? Loh, wes tanggi loh mbak. Maaf yo, tadi malam sama itu pingsan. Saya nggak tahu rumahnya sampean, jadi saya bawa ke rumah saya dong. Sampean sopo? Panggil saja saya Rahmat. Rahmat. Ah, halo, Bu Badria? Nggih. Untuk draft proposal yang saya sudah kirim kemarin, bagaimana Bu? Apakah saya sudah bisa melanjutkan ke bab 3? Soalnya saya itu harus sempro di awal Januari, Bu. Oh, begitu ya. Ya sudah kalau gitu, Bu. Saya usahakan revisiannya segera saya selesaikan, Bu. Nggih. Waalaikumsalam. Kuliah. Iya Mbak, alhamdulillah. Habis ini saya itu udah skripsian. Mohon doanya nggih. Oh iya Mbak, nama Mbak ini siapa? Ningsih. Saya juga mahasiswa dulu. Sayangnya sebelum lulus saya berhenti. Duh, aman banget loh Mbak. Kalau boleh tahu, kenapa Mbaknya berhenti kuliah? Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Menurut saya, jadi mahasiswa itu merupakan privilege yang luar biasa loh Mbak. Gak semua orang seberuntung kita bisa melanjutkan pendidikan kuliah.
Nisa budal nggih. Oh iya, Nisa belum beli buku paket sama bayar SPP, udah ditanyain dari kemarin sama guru Nisa. Masalah itu biar Mas aja yang urus. Kamu sekolah aja yang bener. Mas Rahmat, sini. Lagi sih. Mas, Mbak itu kapan pulangnya toh? Nisa nak suka ya Mbak itu lama-lama di sini. Lagian bukan sahabat-sahabat kita. Nisa nak mau ya sampai teman-teman sekolah Nisa tahu. Nanti Nisa dibully kalau Mas Rahmat enggak. Kemarin ke rumah. Gak usah membesar-besarkan masalah. Kamu itu sekolah aja yang bener. Gak usah dengerin omongannya, gak perlu. Pagi Mas Rahmat. Pagi Wiwin. Mas Rahmat nggak ke kampus? Kebetulan lagi libur Win. Ini lagi ngelanjutin revisian biar Ya. cepet lulus. Ya udah, Wiwin doain semoga Nang selesai dan lulus dia masuk kuliahnya. Amin. Makasih ya Win. Sorry, ojo saking ngono. Mas Rahmat wis duwe pacar. Loh, Mas Rahmat wis duwe pacar toh. Kok ndak bilang ke Wiwin? Jadi kan Wiwin ndak berharap banyak. Enggak, ngawur itu Nisa. Mas Rahmat gak punya pacar. Terus yang Mas Rahmat bawa di dalam nginep tuh siapa? Apa? Nginep. Mas Rahmat ngajak perempuan itu nginep toh. Dari kapan nginepnya? Wiwin aja yang sering main ke sini ndak pernah diajak nginep, ditawarin aja ndak? Hus, gak usah aneh-aneh. Sekolah dulu aja yang bener. Wes bisa berangkat. Ingat ya suruh dia cepet pergi. Duh, iya. Dadah Mas Rahmat. Maaf ya Mbak, tadi itu adik saya. Emang ngomongnya agak ngawur. Jadi jangan dimasukin ke hati ya. Loh, Mbak Ningsih kenapa bisa pingsan? Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Oh iya, Mbak Ningsih rumahnya di mana? Nanti sekalian saya bisa antar. Pak, Ningsih pingin ikut bapak. Tapi Ningsih juga ndak mau ninggal ibu. Bapak jangan bawa ibu sekarang ya, Pak. Ningsih ndak rela. Bayu, kok Ningsih izin mau jual sawah kita. Tapi secepetnya Ningsih bakal balikin setelah Ningsih dapat kerjaan, Mbak. Alasan Ningsih jual sawah itu damel ibu. Apa? Ngomong apa? Ojo ngelantur kamu. Dijual mau kamu buat apa? Pokoknya sampai kapanpun Mbak nggak akan setuju. Kamu itu nggak bisa dipercaya. Terus, kamu mambengi tekan diae. Keluyuran sampai tengah dalu. Kamu ngerti nggak? Ibu sampai nggak iso turu cuma gara-gara khawatir sama anak perempuannya. Ningsih ngadosi kerjaan, Mbak. Ben Ningsih gak ngerepoti sampean kabeh. Ningsih kan pun sanjang. Nek Ningsih wangsul dalu, Mbak. Alah, nggak usah kalian bantah. Kesel mbak ngerasa sama adik. Mulai biyen sampai saiki ndak ono perubahan blas. Urip digawe sekarepe dhewe. Terus langsung dolek kerjaan. Dolek kerja apa to, Dek, sampai tengah dalu? Endi ono wong dolek kerja sampai jam 2 bengi lho, endi ono? Mbak Ayu iki mesti nuduh Ningsih sing enggak. Mbak Ayu iki gak kesel tak curiga terus nang Ningsih. Sampean iku memang patut dicurigai. Ndak inget sama kesalahanmu dulu.
foto ndak karu-karuan. Terus kamu upload di sosial media. Apa maksudnya? Isi-isi keluarga. Kata nanti ku. Ya ngono iku. Dadi arek cekal kandhanane. Susah noto ae. Pak, Ningsih mau ketemu sama Bapak. Kita bertemu di taman aja, Pak. Bapak bisa kan? Baik, Pak. Ningsih berangkat sekarang. Semenjak Bapak dari rumah, Ningsih rasanya lontang-lantung. Bapak ndak pengen gitu aja Ningsih pergi. Ningsih wis ndak betah di rumah, Pak. Tapi Ningsih ya ndak mau ninggalin ibu. Ningsih bingung. Gimana caranya supaya ibu itu mau dioperasi? Ningsih cuma mau ibu sembuh, Pak. Sabar Tondo, Bapak juga ndak bisa bantu apa-apa. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bersama-sama lagi. Untuk sekarang, kamu jaga ibumu baik-baik. Ningsih bakal terus jagain ibu, Pak. Oh iya, Pak. Ningsih kemarin juara 1. Ningsih tadi lihat Mas Bima sama Mbak Ulan berduaan di taman, Pak. Mas Bima sepertinya punya istri lagi. Mbak Ulan istri barunya Mas Bima, Pak. Ningsih bingung. Gimana cara maturnya ke Mbak Hanum? Kasihan Mbak Hanum, Pak. Nunggu, Bu. Oh iya, Bu. Genjeng, ayo budal nang sawah nggih. Ingin ningali sekalian cek kondisi sawah kita. Biyen kan Bapak sanjang toh. Sing sregep ngerumat sawah asal bagian 70%. Tapi lek mboten wonten sing sregep ngerumat sawah, sawah niku bakal dibagi rata antara Mbak Hanum, Ningsih, kalau Ayu. Nggih kan, Bu? Nggih, leres lho. Nah, selama ini kan ibu serap dewe toh. Ayu sing sregep ngerumat sawah. Jadi, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ngapunten nggih Bu, Hanum mboten saged tumbas oleh-oleh. Biasane kan Hanum lek ten mriki tumbas serabi kesukaane Ibu. Nggih, boten nopo, Mbak. Ibu pun boten maam legi. Kata dokter,
Iku kudu di stop, Mbak. Gula darah ibu takutnya naik. Mungkin. Loh, lah niki kok cuma berdua, Bu? Adik ten pundi? Kalau wingi Ayu telepon kula, dirasi ningsih mboten wangsul sampai dalu, Bu. Pun wangsul kok mbak, jam 2 bengi. Tapi su mau metu malih. Loh, metu malih. Ya nopo sih, Bu? Kok dilantur sih, Bu? Wes sampun, Mbak, sampun. Ojo terusan main do adik. Lek terusan dipaido, adikmu tambah gak kerasan di rumah, Mbak. Ibu iku keseringan ngelem Ningsih. Gara-gara sering dilem, Ningsih maling lama saiki. Oh iya mbak, Mas Bima teng pundi kok boten tumut? Danung, Oh, iya. Apa tayo? Ngomong apa? Mas Bima kok boten tumut? Oh, Mas Bima. Oh, no kok Mas Bima. Iku mau Mas Bima karo Mbak Hanum. Oh, no Terus? kok. Sekarang teng pundi? Sekarang Mbak Hanum ya nggak tahu. Mas Bima nanti. Loh, gimana sih mbak maksudnya? Sing tenang, Mbak. Sing tenang. Wonten napa niki? Cerita ting ibu, Mbak. Hanum juga bingung, Bu. Mas Bima niku nopo? Oh. Lupa oto mbak. Mas Bima teng pundi emangnya? Mbak Hanum tukaran tak kali Mas Bima? Enggak, Ibu. Mbak Hanum karo Mas Bima. Nggak ada apa-apa. Baik-baik aja kok Mbak Hanum sama Mas Bima. Terus kalau tidak ada apa-apa, kenapa Mbak Hanum nangis? Mas Bima, Bu. Mas Bima nikah lagi. Nikah lagi? Mbak yakin? Jangan sampai Niki jadi salah paham, Mbak. Enggak, Bu. Enggak mungkin Hanum salah paham. Mas Bima dewe sing sanjang teng kula. Hanum pun curiga. Mas Bima jarang pulang. Mas Bima nikah lagi, Bu. Nama istrinya Wulan, Bu. Yuh. Bahkan istrinya hamil 3 bulan. Oh, jadi sekarang istri baru ini Mas Bima hamil. Pantes. Maksudmu, Yuh? Gini loh mbak, kalau sekarang kondisi istri baru ini Mas Bima hamil, iku berarti motif utama Mas Bima nikah lagi, iku Mas Bima duwe anak mbak. Terus maksudmu aku gak iso duwe anak? Maksudmu aku mandul, Yuh? Loh mbak, Ayu ndak nuduh Mbak Hanum mandul. Cuma pada kenyataannya kan Mas Bima sama Mbak Hanum masih 5 tahun nikah toh. Tapi sampai sekarang Mbak Hanum belum hamil-hamil. Ayu, kamu kenapa toh bilang begitu sama mbakmu? Loh bu, yang Ayu omongin itu bener kan? Sekarang coba kita berpikir realistis saja. Karena menurut Ayu, Mas Bima itu bukan tipe laki-laki yang segampang iku buat selingkuh. Mas Bima bukan laki-laki yang suka neko-neko malah. Jadi pasti nih ada alasan yang kuat kenapa Mas Bima sampai nikah lagi. Mbak Hanum memang belum hamil, Yuh. Mbak Hanum memang belum bisa kasih keturunan Mas Bima. Tapi Mbak juga pengen, Yuh. Mbak pengen kayak wanita lain mempunyai anak. Tapi Mbak emang gak bisa buat apa-apa, Yuh. Kalau memang kenyataannya Tuhan belum ngitipin Mbak anak, Yuh. Mbak bisa apa, Yuh? Wes, nak wes. Kalau kamu di posisi Mbak, kamu bakal rasain apa yang Mbak rasa hari ini. Lek Ayu ada di posisi Mbak Hanum sekarang, Ayu bakal introspeksi dengan keadaan dan kondisi yang ada. Mungkin saja Mas Bima iku wis capek. Mungkin Mas Bima tertekan sama keadaannya sekarang. Ditanyain terus-menerus, kapan punya anak karo keluargane. Ya lagian Mas Bima wis pantes dapet yang sepadan sama dia. Mas Bima itu sarjana, orang Jakarta pula.
Mbak Hanum yang cuma lulusan SMA, iku beruntung saged nikah karo Mas Bima. Dan Mas Bima mau diajak tinggal di Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya sudah bikin kecewa Ibu. Kamu selesaikan baik-baik masalahmu dengan Hanum. Gak bisa Bu Hanum, Bu. Sudah nak, kamu selesaikan masalahmu sama Bima. Mas memang salah. Bahkan Mas sudah membohongi kamu. Mungkin dengan kebohongan ini, kamu gak akan memaafkan Mas. Izinkan Mas menjelaskan semuanya. Mas menikahi Wulan, bukan karena kemauan Mas sendiri. Cukup, Mas. Jangan membuat saya sakit hati dengan semua cerita karanmu. Tolong lu, izinkan Mas menjelaskan semuanya. Saya tidak mau mendengar apapun cerita dari kamu. Sudah cukup kamu membuat saya sakit hati. Izinkan Mas menjelaskan semuanya. Setelah itu terserah kamu. Saya tidak tahu, Mas. Saya nggak tahu. Dengar Mas dulu. Kamu mau menjelaskan apa? Kamu mau menjelaskan penjelasan atau pembenaran itu saya nggak tahu. Yang jelas kamu sudah mengkhianati saya. Dan janji saat kita ijab kabul pernikahan dulu. Dengarkan Mas dulu nih. Udah, Mas. Cukup. Saya nggak tahu. Sedang apa di sini? Cari Mas Bima atau mau ketemu Mbak Hanum? Sebenarnya aku mau nyusulin Mas Bima. Sekalian mau ketemu Mbak Hanum. Ngapain mau ketemu Mbakku? Aku mau minta maaf. Bagaimanapun, semua ini salahku. Oh, ya jelas. Salah siapa lagi emangnya? Yaudah, ayo. Mas juga terpaksa. Mas hanya melihat wanita yang mau bunuh diri. Dia diusir oleh orang tuanya. Dia hamil tanpa adanya pernikahan. Dan bapak dari janin tersebut tidak mau bertanggung jawab. Dari sekian banyak cara menolong, Mas menolong dengan cara menikahinya, Mas. Mas hanya menolong. Mas juga terpaksa. Tanpa kamu ketahui, uang yang dibawa Ningsi itu dari Wulan. Uang untuk berobat ibu itu dari Wulan. Dia meminjami uang tanpa ada jaminan apapun. Oh iya, bagus. Mas memang lebih cocok sama Wulan daripada sama saya, Mas. Kalian berdua itu memang serasi. Mas hanya melihat wanita malang yang berantakan hidupnya, yang hancur hidupnya. Mas hanya menyelamatkannya. Menyelamatkan. Sudah, Mas. Mas sudah ingkar janji dan saya tidak akan percaya apapun lagi dari Mas. Mas menyelamatkan satu hati agar tidak hancur dengan cara mematahkan hati yang lain. Assalamualaikum. Jadi kamu hebat. Hebat kamu. Kamu sudah mewujudkan impian keluarga Mas Bima dan Bima untuk mempunyai keturunan. Iya. Mbak, bukan seperti itu, Mbak. Bukan seperti itu. Jangan bilang kamu kesini hanya untuk menghina saya. Bukan, Mbak. Mas Bima nggak salah. Saya yang salah. Mas Bima hanya menolong saya, Mbak. Nggak apa-apa Mbak Hanun menganggap saya sebagai perebut suami orang. Ya jelas. Memang kamu perebut suami orang. Asal kamu tahu ya. Kamu sudah menghancurkan keluargaku demi membangun keluarga kamu sendiri. Jadi, kapan Mas Bima mau menceraikan Mbak Hanum?
Mas gak akan menceraikan mbakmu. Piye toh Mas? Masa Mas Bima mau berumah tangga dengan keduanya? Tolong, kamu jangan memojok-mojokkan Mas. Seolah-olah Mas yang mau seperti ini. Mas, saya mau bertemu dengan ibu, Mas. Bentar, saya akan lihat ibu dulu. Bila ibu berkenan, silakan masuk. Bila ibu tidak berkenan, jangan memaksa. Ketemu sama ibuku mau ngapain? Mau lihat ibuku terkena serangan jantung karena kalian berdua? Saya hanya mau minta maaf dan membantu Mas Bima untuk menjelaskan semuanya. Halah, perempuan sepertimu tidak layak untuk dimaafkan. Permintaan maafmu saja tidak akan mengubah apapun. Rumah tangga Mbak Hanum tetap saja hancur gara-gara perempuan seperti kamu. Saya tidak bermaksud untuk menghancurkan rumah tangga siapapun. Mas Bima hanya menolong saya dan juga bayi saya. Loh, kenapa kamu tidak bayar orang saja buat jadi bapaknya? Kamu orang kaya, uangmu banyak. Kenapa kamu harus minta tolong gratisan kepada Mas Bima yang sudah jelas-jelas punya istri sah, Mbak Hanum? Oh, jadi begitu. Oke. Saya hanya mau minta maaf dan berterima kasih. Dan hutang-hutangmu semua lunas kepada ayah saya. Tapi kalau Mas Bima tidak mau menolong saya, kamu harus membayar semua hutang-hutangmu kepada ayah saya. Dengan begitu, impas kan? Jangan bawa-bawa masalah kita di sini. Kenapa? Kamu kan yang memancing duluan. Kamu yang meneriaki saya untuk membayar hutang. Sebegitu putus asanya ya kamu? Sampai-sampai kamu jadi Datuk Maringgi versi perempuan. Kamu dulu ya yang meneriaki saya untuk membayar hutang. Kamu tidak mengaca bahwa kamu sendiri berhutang. Kita sama-sama berhutang. Aku berhutang budi dan kamu berhutang uang. Ayo kita lunasi hutang kita. Hutangku adalah urusanku. Gak ada sangkut pautnya dengan Mas Bima, Mbak Hanum, ataupun keluargaku yang lain. Jadi, jangan sangkut pautkan keluargaku dengan urusan ini. Kalau begitu, kamu ngapain masuk dalam masalahku? Kamu bukan urusanku. Urusanku di sini Mas Bima dan juga Mbak Hanum. Saya menerima banyak hinaan yang terlontar kepada saya. Tapi tolong, saya juga tidak mau seperti ini. Jangan menganggap saya seperti sampah. Jadi tolong, sedikit saja dengarkan saya. Sebentar saja. Saya tidak bermaksud untuk merusak kehidupan siapapun. Apapun alasannya, pelakor tetaplah pelakor. Gak akan mengubah apapun. Saya tiba-tiba berpikir, kenapa banyak perempuan dihianati? Apakah mereka jahat karena dihianati? Atau mereka dihianati karena mereka jahat? Kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya demi membangun rumah tangga kamu sendiri. Pelakor tetaplah pelakor. Gak akan mengubah apapun. Bu, saya harus pamit. Saya Hanum. Tolong cari Hanum. Ya, Bu. Ningsih! Keluar kamu! Keluar! Jelasin! Buat apa aku pinjam uang 200 juta bulan? Jawab! Dek, adik ada masalah apa? Jawab toh, Dek! Untuk
Dek. Awalnya Ningsih pinjam uang itu buat berobat ibu. Tapi ternyata 200 juta nggak cukup. Jadi terpaksa Ningsih jual sawah kita. Kamu ini wes gendeng, Cendek. Buat ibu, emang ibu selama ini kenapa? Sudah, Bu. Dia ini kelewatan. Ibu sakit parah, Mbak. Kita butuh biaya besar buat ibu berobat. Ibu yang sakit atau yang awakmu sih butuh duit? Selama ini ibu tidak pernah bilang apa-apa sama Mbak Hanu. Dan kamu juga tidak pernah cerita sama sekali sama Mbak. Ibu yang ngelarang, Mbak. Allah. Kamu memang sengaja kan? Kamu udah lama ngincer jual sawah itu. Sok-sokan dijual mau buat berobat ibu. Bilang aja, kalau kamu udah mau nggak tahu karena kamu mau ambil bagian kan? Kamu ambil bagian berapa persen dari penjualan ini? 10%? 20%? Hah? Sudah, Bu. Demi Tuhan, Ningsih tidak ambil sama sekali, Mbak. Alah. Gak usah bawa-bawa Tuhan. Ningsih, sudah cukup, Nak. Halo, Dek. Dek, ibu meninggal. Dari semalam jantung ibu kambuh. Mbak berkali-kali hubungin kamu tapi nggak bisa. Pulang, Dek. Pulang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Ningsih kan udah bilang, jangan lagi ibu sekarang, Pak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Pak, jawab Ningsih, Pak. Ningsih mau ketemu sama Bapak. Bapak jangan diem aja. Pada akhirnya ketakutanku benar-benar terjadi. Tangisku yang mengantar kepergian ibu, bersamaan dengan gagal dan kalahku yang tak kunjung bisa kuatasi. Bu, anakmu gagal lagi. Ribuan kali memberimu kecewa yang selalu kau maafkan. Bu,
Sekitarku hanya bisa menyalahkan, tidak menenangkan seperti dipelukmu. Bu, maaf untuk harapan yang tak kunjung bisa kuwujudkan. Maaf untuk waktu dan masa yang aku sia-siakan. Aku terlambat menyadari bahwa waktu bersamamu amat sangat berharga. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Ningsih. Nah ini, Masya Allah Ningsih. Akhirnya kamu mau kuliah lagi. Alhamdulillah. Aku seneng banget. Kita udah lama gak ketemu. Ningsih, sing sabar, sing ikhlas. Semua yang kamu lalui ini ujian dari Allah. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua. Sebagai teman, saya hanya bisa mendoakan kamu. Tapi ini aku belum bisa bahagiain orang tuaku. Semua orang boleh punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Ketika dua rencana ini bertemu, maka pasti rencana Allah lah yang terbaik. Saya tahu untuk sembuh dari trauma kehilangan itu tidak mudah. Apalagi yang pergi adalah orang yang paling kita cintai. Pilar utama dalam kehidupan kita membuat kita kehilangan tujuan. Karena dia sudah tidak mendampingi kita lagi. Saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Tapi saya yakin kamu masih bisa membahagiakan mereka. Kamu sembuhlah untuk perempuan bergelar ibu dan laki-laki bergelar ayah yang saat ini sedang melihat kamu di surga. Kamu katakan pada mereka lewat doa-doamu bahwa anaknya akan kembali sembuh seperti semula. Saya harap kamu bisa terus kuliah dan gak patah semangat lagi kayak kemarin. Aku bentar lagi mau ketemu buat dia. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal? Nanti kalau ada apa-apa, kamu hubungi aku aja. Oh iya, besok ada seminar. Kamu ikut ya, nanti aku yang bilang sama panitia. Gak bisa nih. Kenapa toh? Besok aku nganterin Mbak Hanum. Mbak Hanum sama Mas Bima cerai. Innalillah. Jadi Mbak Hanum benar-benar menggugat cerai Mas Bima? Iya nih. Kamu kok tahu kalau Mbak Hanum sama Mas Bima mau cerai?
Rahmat yang cerita. Rahmat? Kamu kok kenal sama Rahmat? Jadi kebetulan aku sama Rahmat itu dosen pembimbingnya sama. Jadi kita sering ketemu. Rahmat juga yang sering cerita tentang kamu ke aku. Ya wes, kamu beneran ini nggak apa-apa aku tinggal. Nanti jangan lupa ada mata kuliahnya Pak Sunardi. Kamu masuk ya. Soalnya kamu udah lama nggak ikut kuliah. Kalau nggak salah jam 14.20. Ya wes, aku pergi dulu. Kamu hati-hati ya. Pukul berapa? Jam 14.20. Kenapa? Kamu nggak bisa masuk di jam segitu? Gak apa-apa nih. Kamu yakin nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ya wes, aku tinggal ya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong temui aku di timur. Timur adalah arah matahari, adalah arah cahaya, adalah arah tentram, adalah arah akhir, adalah arah memaafkan. Mungkin semesta mengirim firasat, sehingga pada perbincangan terakhir itu sempat ku ambil capture telepon cerita kita. 14.20 adalah menit dan detik terakhir percakapan yang sangat indah. Waktu itu tidak pernah terbesit di pikiranku bahwa itu adalah telepon terakhirmu. Pak, terima kasih karena sudah mau mendengar dongengku yang panjang. Terima kasih karena sudah selalu menopang. Ternyata menjadi dewasa adalah luka paling besar. Pak, maaf sempat lupa untuk pulang. Maaf karena kepergianmu masih menjadi hal yang sulit untuk kuterima. Satu hal yang aku sesali tanpa henti, yaitu ketika ibu dan bapak semakin menua. Namun aku masih tidak berguna. Bahkan sampai kalian menutup mata, aku masih tidak menjadi apa-apa. Terlepas dari semua yang sudah terjadi, aku masih anakmu kan, Pak? Pak, tolong peluk aku dengan segala gagal dan kurangku. Tolong katakan pada dunia bahwa Bapak bangga punya aku. Izinkan anakmu membuktikan bahwa ia bisa mewujudkan impianmu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti.
bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini